mantul tuh. Kapan mulainya? Baterainya tinggal 15%. Gue aja gue casin aja. 2 HP gue cas. Gue juga sampai CS2. Gue nggak mau sambil Sangat ngecas. bagus. Ntar meledak headset aku anjir. Dia pengalaman sama. Apalagi pas Sama. ada petir udah kuping gue kesamber ya itu untuk kuping doang. Ada sebuah teka-teki nih dalam bentuk cerita ya. Dengerin. Ada sekelompok mahasiswa berjumlah 8 orang yang mengikuti kelompok pecinta alam. Pada suatu hari di musim gugur, mereka memutuskan untuk mendaki gunung tertinggi di wilayah itu. Selama pendakian, cuaca semakin memburuk. Mereka mengalami masalah hingga terdampar di puncak gunung selama 2 minggu. Akhirnya, sebuah tim penyelamat sampai di tempat mereka. Hanya 7 orang yang selamat. Kemudian dikirim ke rumah sakit terdekat. Setelah beberapa hari, 6 orang sudah dinyatakan sembuh total. Tetapi orang ketujuh mengalami trauma yang parah hingga ia kehilangan kewarasan. Akhirnya ia dikirim ke rumah sakit jiwa. Polisi menanyai 6 orang yang tersisa tentang apa yang terjadi selama 2 minggu ketika mereka terjebak. Para polisi juga bertanya apa yang terjadi pada pendaki yang hilang. Ia hanya berkeliaran lalu tidak pernah kembali, kata mereka. Polisi menanyai setiap orang yang selamat. Mereka semua mengatakan hal yang sama. Kemudian, polisi pergi ke rumah sakit jiwa untuk menanyai orang ketujuh. Tetapi, mereka sama sekali tidak memahami perkataan orang tersebut. Saat mereka bertanya kepadanya, ia hanya terus-menerus membenturkan kepalanya ke tembok sambil mengulang-ulang 8, 8, 8, 8. Jadi, teka-tekinya kemanakah orang ke-8? Apa yang terjadi dengan orang ke-8? Dia meninggal kan? Ya. Iya, kenapa? Meninggalnya karena lagi coba ceritain. Ada yang tahu nih? Bingung, grogi. Mikir. Pikir. Biarin. Kena corona. Ya, bukan corona. Ini sebelum lockdown. Sebelum lockdown dong. Nggak ke jurang. Gini kak, Bisa gue kasih jadi dulu. ya kan tadi terdampar kan? Ya, Ya. Terdampar di mana di sungai ya? di puncak gunung. Oh, di puncak gunung. Bisa jadi dia ketinggian reruntuhan batu-batu gitu. Enggak. Ini dulunya 2 minggu di gunung. Oh, 2 minggu di iya. gunung. Mati Ada. kejadian goblok. Cluenya ada di 2 minggu. Terjebak selama 2 minggu dan di angka 8. Di 8, 8, 8. Berarti kan apa ya? Kayak terjebak di sebuah goa gitu. Di gunung ada 2. Terjebak Ya, di satu orangnya mungkin nyasar Kayak gitu. apa ya? Gue juga bingung. Kurang paham gitu. Tar. Tar Albert tuh. Halo yang di bawah, selamat datang ya. Selamat kelaparan datang. mungkin. Iya, Iya. kelaparan terus hampir. Udah di situ. Udah di situ. Hampir.
Tolongnya di situ. Aduh, Pati udah dapet dong. Aduh, dikit lagi. Orang. Wah, ngomong. Oh, ini bisa jadi dia kelaparan gitu. Nah, terus Enggak, bukan dia. Iya yang orang kelaparan itu kan. terus Oh iya tahu. apa? Oh, temennya Apa? dimakan sama 7 temennya gara-gara dia nggak ada makanan. Bener. Ah, kita nebak. Di sana ada seorang pria tua yang tinggal sendirian. Ia merasa sangat lelah ketika ia ingin pergi ke kamar mandi. Ketika keluar dari kamar mandi, ia mematikan lampu sebelum pergi tidur. Pagi harinya, ia mendengar berita lewat radio bahwa ada kapal laut yang menabrak karang. Pria itu menyesal lalu membuka jendela dan melompat terjun dari tempat tinggalnya. Apa yang janggal? Ulang-ulang coba. Ada seorang pria tua yang tinggal sendirian. Ia merasa sangat lelah ketika ia ingin pergi ke kamar mandi. Nah, ketika keluar dari kamar mandi, ia matikan lampu sebelum pergi tidur. Pagi harinya, ia mendengar radio bahwa ada kapal yang menabrak karang. Pria itu menyesal lalu membuka jendela dan melompat terjun dari tempat tinggalnya. Nah, ngomong dong ya. Sama Pati tuh. Dia tinggal di mercusuar. Waduh. Iya. Sekolah di daerah pinggiran kota terjadi pembunuhan. Andy, seorang siswa pendiam namun sangat pintar bahasa Inggris dan anggota tim sepak bola. Seorang detektif diminta untuk menyelidiki 6 orang tersangka yang merupakan orang-orang di sekitar korban. Nama 6 orang tersangka tersebut adalah Ruth, sebagai teman sebangku Andy yang suka sekali dengan sepak bola. Yang kedua, Tony, seorang guru bahasa Inggris yang paling disegani di seluruh sekolah. Yang ketiga, Terry, teman sekelasnya sekaligus musuh terbesar Andy. Yang keempat, Dian, mantan pacar Andy yang diputus sepihak. Yang kelima, Bams, sahabat dekat Andy yang juga playboy kelas teri. Yang keenam, Jenny, cewek manis sekelas dengan Andy dan juga naksir dengan Andy. Detektif melihat sebentar ada pesan kematian yang dituliskan oleh Andy di ponsel BlackBerry-nya. Pesan tersebut berisi deretan angka sebagai berikut. 12358 Panggil Conan. 123697874. Pelan-pelan mah. Itu gua taping kok. Nah, tuh. Oke. 7415963 5138. Bukan 1538 ya? 1538, maaf. Maaf. 1538 yang benar. Dari pesan tersebut, detektif itu menemukan siapa pelakunya. Kira-kira siapa pelakunya? Tony kan? Itu udah dijawab Pandu di bawah. Iya, Tony adalah pelaku tersebut. Pelaku yang Itu membunuh berapa Andy. bentar? Pandu di bawah typing. Oh, pantes. Nggak tahu. Enggak, di sini nggak dijelaskan, cuma mendarat darurat. Mending apaan? Meninggal maksudnya? Oh, disensor kan nulis meninggal? Enggak.
Giliran Nggak nulis tahu, nama nggak. Adit disensor anjir. Itu dit apa sih sebenarnya? Ada yang Bentar, janggal. ulang Arata, lagi. ulang lagi dong ceritanya. Biar Arata yang ulang. Intinya, Arata yang pesawat. ulang. Aku mau ke kamar mandi. Aku mau ke kamar mandi tuh. Ya udah lu Tuh. ulang Arta. Lu anjir, gua juga mau ikut lah. Gua nggak usah ikut, nitip aja bisa nggak?